Welcome to back my channel Mas Jai. Selamat datang di channel Mas Jai. Untuk para pemain One Piece Bontiras, salam sapa untuk semuanya, terutama buat pemain Indo. Yang hari ini kita akan membahas Amaru Enel versi Amaru atau versi gedenya, bukan yang versi kecilnya tuh yang ngecek-ngecek yang warna hijau tuh. Dan sekali hitam BB juga mati. Ini kalau kalian nonton anime atau manganya ya, ini mungkin pas ending hampir dikalahin Luffy, yang Luffy make bola gede tuh yang dibikin sama dia sendiri. Nah ini modenya nih, mode petir, mode raksasa, dewa lah ya, berarti mode dewa, god mode. Hari ini saya mau membahas tentang skill dan karakter traits dari channel ini. Yang dia ini salah satu debater terbaik yang punya karakter traits unik kayak Magellan. Kalau Magellan kan racun tuh ya kan, yang benar-benar punya trait unik dah, yang hanya dia doang yang punya gitu. Kalau dengan petir nih, pemakan buah Gorgor no Milogia, walaupun kalah melupi karena musuh alaminya dia kan karet. Yang karet itu kan isolator dari listrik ya. Langsung aja kita bahas nih skill 1 100 million volt pari, yang artinya 100 juta volt. So kita klik dulu nih, kita bahas. Ini dia skillnya ini kayak apa ya, ngeluarin gelombang kejut dari tangannya. Kalau Shirohige itu kan ngeluarin gelombang kejut gempa. Kalau dia petir, langsung ngeluarin petir dari tangannya, langsung ke bawah ke tanah. Kalau misalnya kena nih stun, bisa kena stun ya. Terlalu cepet saya ngebahas ini kayak nih. Kita bahas dulu dari atas nih. Mid range attack with a chance to shock, Nullifies stagger for the spread of time, accuracy depth, the buff effect at level 5. Jadi ini tuh jarak menengah untuk kena shock, untuk mengshock musuh, yang membuat musuh itu stuck atau bentok gitu, nyangkut. Ibaratnya kalau bahasa kasarnya, selama beberapa waktu ya. Step 1 tuh, step 1 dia hanya punya step 1 ya, punya satu step doang, nggak kayak Rob Lucy punya 2 step tuh. Skill attack plus 51, shock activation probability 100%. Jadi kalau misalnya kita ngehit musuh pakai skill 1 ini, itu musuh pasti kalau misalnya dia nggak mati, pasti dia kena stun dari shock petirnya si Anal ini. Kecuali kalau misalnya yang karakternya itu emang punya Nullifies shock atau kebal dari shock petir, kayak Luffy itu kan, Luffy kan kebal shock. Atau dari Anal kecilnya yang warna hijau tuh, yang karakter gratisan itu, nah itu kan dia kan listrik juga tuh, jadi kebal. Yang pokoknya yang karakternya itu punya trait Nullifies shock atau kebal petir. Tapi kalau misalnya musuhnya nggak punya karakter trait itu, pasti kena shock 100%, pasti kena. Dan itu bisa bertahan selama 5 detik. Musuhnya itu bisa bertahan stuck 5 detik, shock bisa bertahan stun itu 5 detik, yang buat kita nyerang. Atau kalau misalnya skill 2 nya masih bisa dipakai, pakai skill 2 nya. Terus shock damage 100 per second. Jadi kalau misalnya selama stun itu, musuh itu kena damage 100 per 1 detik selama 5 detik, jadi kena 500 lah ya. Kita langsung menuju ke skill 2 nya nih, Mamaragan. Mid range area attack, trait area death damage enemies within mid range, it will be removed after a strain period of time, replace stagger set period of time. Sama jarak menengah kayak skill satunya, cuman dia bisa bikin area spesifik, area trait yang areanya itu petir. Jadi kalau misalkan dia ngeluarin skill 2 nih, dia ngeluarin kayak awan petir, awan mendung gitu, awan hitam, keluar petir ke bawah tuh, jeder. Itu dia bikin spesifik area sesuai tadi kita tempat skill kita tadi, semacam buletan ngelilingin kita. Nah ini tapi nggak bertahan selamanya, paling beberapa waktu gitu. Terus Nullifies stagger for set period of time,
jadi bisa berpengaruh. Jadi musuh kalau masuk ke trade area yang tadi kita bikin pakai skill 2 ini bisa kena shock juga, kena stun juga, kena stun petir juga. Step 1 skill attack 113 ya, kena attack 113 lah. Kalau misalnya kalau ada tambahan dari bos atau dari medal gitu bisa lebih. Step 2 skill attack 31. Jadi kalau misalnya ada musuh yang isolator dari atau nulipi shock, ada karakter yang punya trait nulipi shock itu atau kebal petir itu, dia emang gak stun tapi dia kena attack 31 selama 25 kali. Yang pasti dia kena efek dari attacknya itu dari spesifik area itu selama 25 kali kalau dia ada di dalam area yang kita bikin itu. Step 3 trade area activation probability 100%. Nah yang tadi saya bilang tadi tuh, kalau misalnya kita ngeluarin skill 2 ini, kita akan membuat lingkaran petir pasti kebuat 100% itu, karena emang ini trade-nya. Dan itu bisa bertahan 18 detik sesuai yang di step 3 ini nih, trade area effect time 18 detik, kita bertahan sampai 18 detik. Ya. Kita langsung bahas aja nih trade-nya, karena dia salah satu karakter terbaik, defender terbaik lah yang punya trade unik sesuai buah setannya guru-guru Nomi. When in your specific area rebus damage sifat 40% and just knock back to down effect. Jadi kalau misalnya kita makan skill 2 kan kita bikin spesifik area tuh, area petir itu tuh. Nah kalau misalnya kita ada dalam situ, selama spesifik area petirnya itu masih ada, itu kita mendapatkan reduce damage dan sifat by 40%. Jadi kalau siap musuh hit itu nggak nyampe 100%, nggak nyampe parah banget. Hit musuh itu berkurang 40% ke kita selama kita masih dalam bulatan petir itu. Dan kalau misalnya ada musuh yang punya trade knockback kayak defender kan, defender banyak tuh knockbacknya tuh, trade knockback pasti banyak tuh, kayak Kuma ya kan punya trade knockback itu, kita nggak mempan, jadi kita cuma jatuh doang, tiduran doang ke bawah, kita nggak bakal mental. Jadi kalau buat jaga bendera ini sangat direkomendasikan lah ya, worth it lah kalau buat jaga bendera lah, karena nggak bakal bisa mental pakai knockback kalau dipakai skill 2. When attacked by an enemy 3% chance to inflict shock. Jadi kalau misalnya kita nyerang musuh itu musuh enggak, when attacked by enemy, berarti musuh nyerang kita itu musuh bisa kena stun, bisa ke setrum gitu, ke stun, kena shock itu, ke setrum karena musuh nyerang kita, karena emang buahnya petir kan bisa ngalin listrik, jadi setrum gitu. Terus when attacking an enemy 5% chance to inflict shock. Jadi kalau misalnya, nah ini justru kebalikannya, kalau kita nyerang musuh nih itu 5% pasti musuh kena stun. 5% ya lumayan lah, walaupun nggak sering-sering banget gitu, tapi bisa kena gitu. 5% bisa kena stun walaupun hanya sebentar. Tapi kalau misalnya musuhnya lagi ngebut bendera kan gitu ya, kalau misalnya musuh lagi nyebut bendera kita serang dia nyetrum gitu kan, terutama buat snakeman kan gitu kan, yang kalau misalnya tonjok kagak goyang gitu. Nah ini bisa dipakai buat nyerang dia, jadi walaupun gak goyang tapi kalau diserang sama yang ini ke stun karena kena petirnya. Terus ada nulipi shock itu kebal petir ya, karena petir masih petir kena petir bisa stun kan gitu kan, kayak Big Mom, Nami itu yang punya karakter trait petir gitu kan. Jadi kalau kita kena petir dari karakter yang punya trait shock itu, kita nggak akan kena apa, cuma jatuh doang tapi nggak ke stun ya. Ini bener-bener buat apa ya, buat BB banget ini, kontra BB banget sih. Dari elemen juga kan biru, BB merah kan. Jadi gitu BB juga skill 2 nya kena mulu kan, terus kayak ibarat kalau senjata itu bredet gitu kan, pasti bisa kena 3% chance to inflict shock ini, jadi bisa ke stun gitu pas dari skill 2 kan, kena kita kan stun gitu. Bener kontra BB banget deh ini. Terus when in the area around your kartu transit ya, semua defender juga punya lah, semua udah ngerti juga kan, pasti kalau setiap defender ada di try bendera yang kita ambil tuh. Nah itu
mengurangi hit dari musuh 30%. Terus ada when attacking an enemy infected with shock increase damage gitu 20%. Jadi menambahkan damage ke musuh yang kena stun kita, pakai petir kita tuh kena damage 20%. Terus ada when enemies are infected with shock reduce the cooldown time of skill 2 by 10% and boss attack by 30%. Terus ini apa nih when enemies are infected with shock. Oh jadi kalau misalnya musuh kena stun petir kita nih, itu skill 2 kita itu jadi makin cepat 10%. Ngereduce 10%, jadi makin cepat dan attack kita itu bisa nambah, bisa increase atau buff lah ibaratnya. Bisa buff 30% selama 10 detik. Lumayan kan buat nambah attack gitu. Terus ada when in the area around your capture treasure, boss the cooldown reduction speed of skill 1 by 50%. Ya tau lah kalau misalnya ini hampir semua defender juga punya kayak gini ya. Kalau misalnya kita ada dalam bendera yang kita ambil itu, skill 1 kita itu lebih cepet gitu, tapi bukan langsung kayak instan gitu, nggak kayak reduce, dia itu bos, jadi mempercepat waktunya 50%. Jadi misalnya kalau 40 second jadi 20 second gitu, mempercepat waktunya aja, nggak kayak reduce. Kalau reduce kan langsung instan gitu, tapi langsung cepet aja kan, langsung cepet aja. Kalau udah enggak, dia itu waktunya doang ini cepetin 50% ya kan. Udah dapat skill 150%, sesuai ini juga nih reduce damage cepet 30%. Ya hampir semua defender punya lah gitu ya, hampir semua defender punya gitu. Kalau karakter kalau terakhir kayak gini mah ya mungkin ada yang enggak, kayak Moria. Kalau Moria itu kan increase damage dia 30%, karena emang dia itu sebenarnya zombie, buah paramisnya zombie. Kok jadi bahas Moria ya. Baik lagi ke sini nih ya. Itu mungkin itu aja sih yang bisa saya jelasin. Nanti saya jelasin review prakteknya di survival jadi karya, dan bisa langsung kita coba di kita coba dulu basic attack-nya. Bersama kayak semua defender punya 3 kali hit ya. Tapi kalau kalian asal tahu aja nih, tiap hitnya dia itu bisa ngaktifin stun atau shock listrik. Tapi karena musuhnya terlalu gampang, jadi langsung mati ya tuh. Hit langsung mati. Cuman kalau misalnya musuhnya mungkin kuat gitu dipukul, itu ada efeknya, efek shock atau stunnya. Jadi kalau misalnya kita hit nih, dia strum atau kena shock, jadi diam gitu beberapa saat, mungkin ada sekitar 5 detik atau 3 detik gitu. Dan kalau misalnya ada musuh nyerang kita nih, dia bisa kena shock juga atau kena stun juga dari efek trait kita yang kemarin saya jelasin tuh. Dari efek trait dari Andrew ini, dia bisa kena stun juga karena emang dia karakter traitnya unik, atau karakter yang unik karena emang punya buah setan yang unik. Sama kayak Magelang, kalau Magelang kan racun yang kemarin saya jelasin tuh. Kalau dia petir. Nah, kita matiin dulu nih, kita cobain ke bapak Morgan. Nah, kita cobain dulu skill satunya nih. Kalau misalnya itu nggak mati tadi tuh, kalau misalnya itu nggak mati, itu bisa kena stun, pasti kasih kena stun 100%, karena mempunyai track efek trait dari skill satunya itu shock activation probability 100%. Jadi pasti kena stun atau kena shock selama beberapa saat, mungkin 5 detik gitu. Dan itu bisa kena damage sekitar 31 per second kalau secara normal. Kalau misalnya skill 2 nya kita pakai nih, dia ini nih yang saya bilang mengeluarkan spesifik area atau area petir, semacam lingkaran petir gitu yang dibuat sama skill 2 nya ini. Nih kita coba nih ya. Nah ini spesifik areanya nih yang saya bilang. Dan kalau ada musuh masuk sini, dia pasti kena hit tuh ya kan,
kena efek trade dari spesifik area ini tuh. Ini pun ada efek trade dari shocknya itu atau stunnya itu, cuman jarang-jarang karena emang gak 100% kena, jadi nggak selalu kena, shock dari efek trade-nya itu. Dan itu bisa mengurangi sekitar 40% damage dari hit musuh ke kita. Nih coba kita coba lagi skill satunya, mungkin bisa nih dapetin skill satu shock. Ada juga ternyata. Coba lagi. Nih, kalau musuh masuk sini pasti kena hit. Tuh ya kan ada tuh, ya kan ke-strum kan tuh. Nah itu efek trade dari skill 2 nya ini atau skill Mamaragan. Dia bisa ke-strum atau kena shock dan kena hit juga. Tuh, dia mati sendiri tuh. Tinggal diem aja tuh, dia mati sendiri tuh. Tuh ada yang strum juga tuh. Nah, santai aja. Sebenarnya ini karakter enak karena emang bener kontra BB banget. Biar BB, kalau misalnya BB skill 2 kita itu dia bisa ke-strum juga. Mungkin segitu aja yang bisa saya kasih tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.